Jakarta darurat udara bersih. Polusi udara yang merajalela ini sudah merenggut hak-hak kita. Ironisnya, kabut pekat ini lahir dari kelalaian penguasa yang abai dan menutup mata. Melalui video ini, kelompok kami akan mengusut tuntas tanggung jawab negara atas kelalaian tersebut dalam ranah perbuatan melawan hukum. Pertama, kronologi. Kejadian ini bermula ketika selama bertahun-tahun, kondisi kualitas udara di Jakarta secara konsisten menunjukkan level yang tidak sehat, yaitu di parameter PM 2,5. Sebelum para penggugat melakukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, mereka telah mengirimkan citizen lawsuit notice kepada para tergugat pada akhir tahun 2018. Diamnya pemerintah yang dianggap tidak ada langkah nyata yang diambil untuk memperbaiki kualitas udara ini, para penggugat akhirnya mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada Juli 2019. Berdasarkan kasus, dalil gugatan yang diajukan oleh para penggugat, yaitu para tergugat dianggap melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Para tergugat ini melakukan perbuatan melawan hukum yang lalai dalam menjalankan kewajiban hukum untuk melakukan pemenuhan baku mutu udara ambien nasional. Para tergugat dianggap tidak memperbarui standar baku mutu udara yang sudah usang dan tidak melakukan pengawasan terhadap sumber emisi secara efektif dan tidak adanya strategi serta aksi nyata yang dilakukan antar wilayah dalam menangani polusi lintas batas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai para pihak dalam putusan tersebut. Yang pertama ada penggugat. Penggugat di sini ialah para individu berjumlah 32 orang yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli lingkungan hidup. Lalu ada tergugat. Tergugat yang pertama ialah Presiden Republik Indonesia, tergugat kedua Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tergugat ketiga Menteri Kesehatan RI, dan tergugat keempat adalah Menteri Dalam Negeri, serta tergugat kelima ialah Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Lalu ada turut tergugat. Turut tergugat pertama adalah Gubernur Jawa Barat dan turut tergugat kedua adalah Gubernur Banten. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerugian yang timbul. Perkara dalam putusan tersebut menimbulkan berbagai macam kerugian serius yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan lingkungan hidup. Partikel polutan berbahaya melampaui batas aman udara ambien di Jakarta dapat terhirup oleh warga setiap harinya. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan resiko penyakit saluran pernapasan, gangguan fungsi paru-paru, hingga dampak buruk jangka panjang bagi kesehatan kelompok masyarakat yang rentan dan sensitif, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Selain merusak kesehatan fisik manusia, tingginya tingkat polusi ini juga membawa kerugian yang merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup secara umum. Udara yang tercemar tidak lagi mampu mendukung lingkungan yang baik dan sehat bagi makhluk hidup. Dampak buruk ini juga pada akhirnya memicu beban kerugian bagi masyarakat karena hilangnya hak asasi mereka untuk dapat menikmati dan hidup di lingkungan dengan kualitas udara yang bersih, aman, dan nyaman. Kelalaian dalam mengendalikan emisi ini merenggut kenyamanan lingkungan yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara. Kita masuk ke dasar hukum. Yang pertama ada dasar hukum PMH itu sendiri, terdapat 3 pasal. Yang pertama 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Di mana 1365 mengenai ganti rugi akibat PMH itu sendiri, 1366 mengenai tanggung jawab atas kelalaian, dan 1367 mengenai tanggung jawab atas pihak yang di bawahnya. Kemudian, dasar hukum yang relevan dalam perkara ini yang pertama ada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara wajib memenuhi hak asasi manusia. Yang kedua, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara wajib memberikan hak atas lingkungan yang sehat. Yang ketiga, ada pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia di mana negara wajib memberikan hak hidup dan lingkungan yang layak. Terakhir, di pasal 65 Undang-Undang PPLH mengenai setiap orang atau badan hukum diberikan hak untuk menggugat atas pencemaran lingkungan yang terjadi. Kita masuk ke analisis perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau PMH diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Unsur PMH meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam putusan nomor 374 Perdata Gugatan Lingkungan Hidup /2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemerintah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai mengendalikan pencemaran udara sehingga hak masyarakat atas lingkungan yang sehat tidak terpenuhi.
Unsur kedua adalah kesalahan. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dalam perkara ini, pemerintah dinilai lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara secara optimal, sehingga unsur kesalahan terpenuhi. Unsur ketiga yaitu kerugian. Perkara ini merupakan citizen lawsuit yang tidak menuntut ganti rugi material maupun imaterial. Gugatan diajukan untuk melindungi kepentingan umum dan menuntut pemenuhan hak masyarakat atas udara yang bersih dan sehat. Unsur terakhir ada hubungan kausal. Hubungan kausal dalam perkara ini dianalisis menggunakan teori conditio sine qua non. Kelalaian pemerintah dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara yang melebihi baku mutu sehingga unsur hubungan sebab akibat terpenuhi. Berdasarkan analisis tersebut, keempat unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi sehingga pemerintah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Masuk pada bentuk kesalahan pemerintah atau penguasa. Ada dari tergugat pertama yaitu Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk kesalahannya ialah lalai mengawasi kementerian dan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara. Tergugat dua yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu bentuk kesalahannya ialah tidak melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara maksimal. Adapun tergugat tiga yaitu Menteri Dalam Negeri tidak melakukan pengawasan terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam pengendalian pencemaran udara. Adapun tergugat 4 yaitu Menteri Kesehatan tidak optimal dalam menjamin lingkungan yang sehat dan aman bagi kesehatan masyarakat. Adapun yang terakhir tergugat 5 Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran uji emisi kendaraan, tidak menyediakan stasiun pemantau kualitas udara yang memadai. Selanjutnya ada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau penguasa. Yang pertama tergugat 1 Presiden Republik Indonesia mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tergugat 2 yaitu Menteri LHK melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Tergugat 3 yaitu Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat 5 dalam mengendalikan pencemaran udara. Adapun tergugat 4 Menteri Kesehatan melakukan penghitungan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan. Dan tergugat yang terakhir ada tergugat 5 Gubernur DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan pengawasan, penegakan hukum, pemantauan kualitas udara, penyediaan informasi publik, dan penetapan standar mutu udara yang lebih ketat. Dalam perkara ini, para penggugat mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk memperbaiki pengendalian pencemaran udara. Pertama, pemerintah pusat dituntut untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 serta memperketat baku mutu udara ambien nasional. Selanjutnya, pemerintah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam pengelolaan data emisi dan pencemaran udara lintas wilayah. Para penggugat juga menuntut adanya evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara, termasuk pembinaan kepada daerah yang belum optimal menjalankan kewajibannya. Selain itu, pemerintah diminta menghitung target penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Tuntutan lainnya meliputi pelaksanaan uji emisi kendaraan secara berkala, pengawasan terhadap sumber pencemar, penegakan sanksi bagi para pelanggar, penyebarluasan informasi kepada masyarakat, serta penetapan baku mutu udara ambien daerah yang lebih ketat. Para penggugat juga meminta dilakukan inventarisasi kualitas udara dan sumber pencemar secara berkala, penetapan status baku mutu udara setiap tahunnya, serta penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Pada akhirnya, para penggugat meminta adanya koordinasi antar pemerintah daerah dalam menangani pencemaran udara lintas wilayah dan memohon agar para tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara. Dalam pertimbangan hukum hakim, majelis hakim menolak tuntutan provisi dan seluruh eksepsi tergugat karena dianggap menyangkut pokok perkara dan pembuktian. Dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menyatakan syarat citizen lawsuit telah terpenuhi. Berdasarkan bukti dan keterangan ahli, kualitas udara DKI Jakarta terbukti tidak memenuhi baku mutu, terkhusus pada parameter O3, PM10, dan PM2,5, sehingga pemerintah dinilai lalai menjalankan kewajibannya. Gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Namun, tuntutan terkait pelanggaran hak asasi manusia ditolak
karena perkara ini diperiksa dalam kerangka perbuatan melawan hukum atau PMH oleh penguasa. Kemudian masuk kesimpulan dan solusi. Secara yuridis, putusan ini menyatakan bahwa tindakan para tergugat merupakan PMH yang dilakukan oleh penguasa. Seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti menimbulkan kerugian berupa polusi udara di atas baku mutu. Terdapat hak-hak konstitusional masyarakat yang dilanggar, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas kesehatan yang tertera dalam pasal 28H dan pasal 28I UUD 1945. Meskipun pemerintah ini berupaya untuk memperbaiki standar kebijakan melalui PP nomor 22 tahun 2021, putusan ini dinilai belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip good environmental governance, sehingga pemulihan terhadap hak-hak masyarakat yang dilanggar masih terbatas dan belum cukup kuat untuk mendorong perubahan tata kelola lingkungan yang menyeluruh di masa mendatang. Untuk solusi dari kelompok kami, yakni dengan adanya pemulihan hak konstitusional sebagai bentuk kepatuhan hukum, pemulihan baku mutu udara ambien nasional sesuai dengan standar, dan pengetatan pengawasan dan ketegasan sanksi hukum. Demikian materi perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dapat kami sampaikan. Semoga analisis hukum ini dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan kita semua.